di sebuah kerajaan di Timur Tengah, hiduplah seorang hakim yang bijaksana dan penuh akal bernama Abu Nawas. Kali ini, sang sultan memberikan tantangan baru kepada Abu Nawas, sebuah teka-teki yang belum pernah terpecahkan. Abu Nawas, aku memiliki sebuah teka-teki untukmu. Di dalam istana ini, aku telah menyembunyikan sebuah harta. Jika kamu bisa menemukannya sebelum matahari terbenam, harta itu akan menjadi milikmu. Tantangan diterima, wahai sultan. Akan kubuktikan bahwa tidak ada teka-teki yang tidak bisa kupahami. Dengan hanya beberapa jam di tangannya, Abu Nawas memulai pencariannya. Dia berkeliling istana, memeriksa setiap sudut, dan mengajukan pertanyaan kepada para penghuni istana. Tidak lama kemudian, Abu Nawas menyadari sesuatu yang aneh. Semua petunjuk yang diberikan sultan mengarah ke hal-hal yang berhubungan dengan air. Harta tersembunyi pasti ada di sumur istana. Dan benar saja, di dasar sumur, Abu Nawas menemukan sebuah peti yang berkilauan, penuh dengan emas dan permata. Sultan terkejut dan terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Harta itu kini menjadi milik Abu Nawas, tapi seperti biasa, dia membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan. Kekayaan sejati bukanlah emas atau permata, tapi kecerdasan dan kemurahan hati. Setelah membagikan harta, Abu Nawas berbincang dengan rakyat jelata. Abu Nawas, bagaimana kau bisa begitu pintar? Kepintaran bukanlah sesuatu yang kita miliki, tapi sesuatu yang kita kembangkan dengan pengalaman dan pembelajaran. Dan bagaimana dengan kemurahan hatimu? Kemurahan hati adalah kunci kebahagiaan. Berbagi dengan orang lain adalah cara kita memperkaya diri sendiri. Malam itu, Abu Nawas merenung di bawah langit berbintang. Kekayaan dan kekuasaan mungkin dapat memberi kita kebahagiaan sesaat, tapi kebijaksanaan dan kebaikan adalah harta yang abadi. Dan itulah pesan yang ingin disampaikan Abu Nawas kepada kita semua. Bahwa kecerdasan bukan hanya untuk memecahkan teka-teki, tapi juga untuk memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Kabar tentang keberhasilan Abu Nawas menyelesaikan teka-teki sultan dan kemurahan hatinya menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Abu Nawas, engkau telah membawa kebahagiaan ke dalam hidup kami. Kebahagiaan itu seperti cahaya matahari, semakin kita bagi, semakin terang benderang dunia ini. Untuk merayakan kecerdasan dan kebaikan Abu Nawas, Sultan mengadakan perjamuan besar yang dihadiri oleh seluruh rakyat kerajaan. Abu Nawas, engkau telah mengajarkan kami semua tentang nilai kecerdasan dan kemurahan hati. Sebagai tanda terima kasih, aku mengundangmu untuk menjadi tamu kehormatan di perjamuan ini. Pesta itu dipenuhi dengan tawa, musik, dan tarian. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, menghibur para tamu dengan cerita dan lelucon yang cerdas. Tahukah kalian mengapa harta tersembunyi lebih berharga daripada yang terlihat? Karena ia mengajarkan kita untuk mencari dan menghargai proses penemuan itu sendiri. Di akhir perjamuan, Abu Nawas berdiri dan memberikan pesan kepada semua yang hadir. Kekayaan terbesar bukanlah apa yang kita simpan, tapi apa yang kita berikan. Dan kecerdasan terbesar bukanlah apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan bersama. Setelah perjamuan, Abu Nawas tidak langsung pulang. Dia berjalan menyusuri pasar, menikmati keindahan malam. Abu Nawas, engkau telah membuat malam ini menjadi sangat berarti. Setiap malam berarti jika kita tahu cara menemukan maknanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang bermain di bawah cahaya bulan.
Abu Nawas, mainlah bersama kami." Dan Abu Nawas pun bermain bersama anak-anak, mengajarkan mereka permainan baru dan cerita-cerita yang penuh hikmah. Setelah bermain, Abu Nawas duduk bersama anak-anak dan berbagi pelajaran hidup. "Ingatlah, anak-anak, kekayaan terbesar adalah ilmu, dan harta paling berharga adalah teman." Malam semakin larut, dan bintang-bintang bersinar terang di langit. Abu Nawas pun pamit kepada anak-anak dan melanjutkan perjalanannya. "Sampai kita bertemu lagi, semoga kalian selalu diberkahi dengan kecerdasan dan kebahagiaan." Dan begitulah, Abu Nawas kembali ke rumahnya, hatinya penuh dengan kegembiraan dan rasa syukur atas segala kebaikan yang telah ia bagikan. Di tengah perjalanan pulang, Abu Nawas bertemu dengan sang penjaga malam yang tampak kebingungan. "Abu Nawas, aku telah kehilangan kunci gerbang kota. Bagaimana aku bisa menjaga kota tanpa kunci?" "Jangan khawatir, penjaga malam. Kadang, jawaban dari masalah kita ada di depan mata, kita hanya perlu melihat lebih teliti." Dan dengan bantuan Abu Nawas, sang penjaga malam menemukan kunci yang terjatuh di samping lampu jalan. Setelah membantu sang penjaga malam, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan seorang pemuda yang penasaran. "Abu Nawas, aku selalu mendengar cerita tentang kecerdasanmu. Apakah ada rahasia di balik semua itu?" "Rahasianya sederhana, pemuda. Aku selalu bertanya, mendengar, dan belajar. Itulah kunci dari segala kebijaksanaan." Abu Nawas akhirnya sampai di rumahnya. Sebelum masuk, dia menatap langit yang dipenuhi bintang. "Mereka mengingatkanku bahwa di dunia ini masih banyak teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan." Dan dengan senyum di wajahnya, Abu Nawas berjanji untuk terus mencari, belajar, dan berbagi kebijaksanaan dengan semua orang. Demikianlah, perjalanan hari itu berakhir, tapi kisah Abu Nawas akan selalu hidup dalam hati dan pikiran kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kecerdasan dan kebaikan hatinya. Pagi telah tiba, dan Abu Nawas terbangun dengan semangat baru. Di jalan menuju pasar, dia bertemu dengan seorang peminta-minta yang tampak lapar. "Abu Nawas, bisakah engkau memberiku sedikit makanan?" Tentu, tidak ada yang lebih berharga dari berbagi rezeki. Abu Nawas memberikan sebagian dari sarapannya kepada peminta-minta itu, yang menerima dengan penuh syukur. Di pasar, Abu Nawas melihat seorang petani yang sedang kesulitan menjual hasil panennya. "Abu Nawas, orang-orang lebih memilih membeli dari pedagang besar. Bagaimana aku bisa bersaing? Jadilah unik, petani. Tawarkan sesuatu yang mereka tidak bisa. Misalnya, ceritakan asal-usul dan manfaat dari setiap hasil panenmu." Dan dengan saran Abu Nawas, petani itu mulai menarik banyak pembeli yang tertarik dengan cerita dan kualitas produknya. Sebelum pulang, Abu Nawas mendengar suara anak-anak dari sebuah sekolah. Dia mengintip dan melihat seorang guru yang sedang mengajar. "Abu Nawas, bisakah engkau memberikan kami pelajaran hari ini?" "Dengan senang hati, Guru. Mari kita ajarkan anak-anak tentang pentingnya rasa ingin tahu dan cinta akan pengetahuan." Dan hari itu, Abu Nawas menjadi guru tamu, mengajarkan anak-anak tentang berbagai hal, dari alam semesta hingga kehidupan sehari-hari. Setiap hari bagi Abu Nawas adalah sebuah petualangan, sebuah kesempatan untuk belajar dan berbagi. Seiring matahari terbit, Abu Nawas memulai hari dengan semangat untuk berbagi kebijaksanaan. Setiap hari adalah lembaran baru dalam buku kehidupan.
Kita adalah penulisnya, dan setiap tindakan kita adalah kata-katanya. Di pasar, Abu Nawas bertemu dengan seorang pedagang yang sedang bersedih karena dagangannya tidak laku. "Abu Nawas, apa yang harus kulakukan?" "Tak seorang pun tertarik dengan barang-barangku." "Jangan putus asa, pedagang. Kadang, kita perlu melihat dari perspektif yang berbeda. Coba tawarkan barang-barangmu dengan cara yang lebih kreatif." Dengan saran Abu Nawas, pedagang itu mulai menampilkan barang dagangannya dengan lebih menarik, dan tak lama kemudian, pembeli mulai berdatangan. Dan begitulah kisah Abu Nawas kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita seru seperti ini.